Wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada man shalla alaihi wa adada man lam yusalli alaihi amma ba'du. Kita melanjutkan kajian kita tentang bab selanjutnya, yaitu furudul wudu'i, fardu-fardunya wudu atau perkara yang wajib ketika wudu. Kam furudul wudu'i, berapa fardu-fardunya wudu? Furudul wudu'i sitatun, kewajibannya dalam wudu itu ada 6. 1. Al-awwalu niyatu inda ghusl wajhi, niat, tempatnya niat ketika wudu inda ghusl wajhi, ketika membasuh wajah. Jadi wudu itu niatnya ketika tangan dah megang air terus membasuh wajah. Pas membasuh wajah itulah baca niat nawaitul wudu'a bi raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Kalau enggak bisa Arabnya, baca Indonesianya, aku niat wudu wajib membasuh, aku niat wudu untuk menghilangkan hadas karena Allah Ta'ala. Satu niat. Yang kedua, satu niatnya. Yang kedua, ghuslul wajhi, membasuh wajah. Berapa kali? 3 kali. As-salisu ghuslu yadaini ilal mirfaqaini. Kewajibannya wudhu yang nomor 3 itu membasuh tangan sampai ke siku. Kalau sikunya enggak basah tidak sah. Contoh, bajunya sempit seperti ini sempit nih. Nah, terus basuh wudhunya hanya sampai sini, enggak sah. Wajib sampai ke siku. Kalau enggak sampai siku tidak sah. Ghusl yadaini, membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini, sampai ke 2 siku. Itu wajibnya. Sunnahnya panjangkan sampai ke sini. Apa keuntungannya? Anggota yang kena air wudhu di akhirat nanti akan bercahaya. Kalau yang disiram hanya sampai ke siku, maka cahayanya sampai ke siku. Tapi kalau dibasahkan sampai ke semua lengan, maka semua lengan ini bercahaya. Jadi kita di dunia ini walaupun kulit kita manis, nanti di akhirat bercahaya insya Allah. Walaupun kulitnya di dunia ini putih, kalau tidak pernah kena air wudhu, di akhirat gelap gulita. Tiga. Yang keempat, mashu ba'dur ra'si aw sa'rihi. Wajibnya wudhu yang nomor 4, membasuh sebagian kepala atau rambut. Nah, jadi gini, sebagian saja, mohon maaf. Begini tok sah. Kalau imam lain, kalau imam Syafi'i yang sebagian ya. Kalau imam lain ada yang ke depan, kemudian tarik lagi ke depan, ke belakang, tarik lagi ke depan. Nah, ini basahi dulu, tarik ke depan, tarik ke belakang, tarik ke belakang, tarik ke depan. Ya. Ini. Imam lain. Kalau imam Syafi'i sebagian saja, 3 butir rambut dah cukup. Imam Syafi'i. Yang enggak punya rambut, sih penting kepalanya disenggol air. Enggak ada rambutnya, gimana? Ada loh orang enggak punya rambut itu. Saya masih ada sedikit. Membasuh, mengusap sebagian kepala atau sebagian rambut. Nomor 4. Yang kelima, ghuslu rijlaini, membasuh 2 kaki. Sampai mana? Ilal ka'baini, sampai ke 2 mata kaki. Ya, ka'baini itu polok ini kemiri. Harus sampai wajah ini, harus sampai basah. Ke bawah sampai wajah, sampai basah. Harus sampai basah. Tidak boleh tidak basah. Kiri kanan. As-sadisu at-tartib, yang ke-6 tertib urut, tidak boleh dibolak-balik, tidak boleh dibolak-balik.
Kalau wudunya di sungai gimana nyebur? Kan kaki dulu yang melompat. Ayo enggak bisa, karena harus mulut. Kalau nyebur kan kaki dulu. Nah, ini penjelasannya lebih rinci. Kam sunanul wudu'i, berapa sunat-sunatnya wudu? Sunanuhu kasirotun, sunah-sunahnya wudu banyak. 1 at-tasmiyatu, membaca bismillahirrahmanirrahim sebelum wudu itu sunah. 2 wa ghusl kaffaini qabla idkhalihima ilal ina, membasuh kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam wadah. Kalau wudune ngobok itu enggak pakai pancuran, ngecelup. Disunahkan gini dulu, dibasuh dulu ininya, nah, baru dicelupkan. Sunah ghusl kaffaini, membasuh 2 telapak tangan sebelum dimasukkan ke wadah, cuci dulu. Nomor 3 sunat-sunatnya wudu wasiwaku dan siwakan. Siwakan itu gosok gigi. Ya, intinya gigi harus bersih atau hilang baunya. Syukur-syukur hilang bau, warna dan rasanya gigi. Ya. Sunnah ya, sunnah. Termasuk yang membuat setan marah itu kalau lihat manusia gosok gigi. Setan itu marah. Kalau kita gosok gigi, setan itu marah. Jadi kepengen buat setan marah, sering-sering gosok gigi. Kalau kepengen buat setan senang, tidak usah gosok gigi. Nggak usah gosok gigi. Gosok gusi. Ya. Siwakan ini keutamaannya ada 24. Membuat setan marah, membuat Allah ridho, membuat awet penglihatan, membuat ingatannya kuat, membuat punggungnya tegak lurus, membuat mudah sakaratul maut dan sebagainya. Siwakan intinya bersih, boleh pakai Pepsodent, boleh pakai close up, boleh pakai Sensodyne, boleh pakai pasir, boleh pakai, yang penting intinya bersih ya. Boleh pakai kayu soma, boleh pakai kayu rengas. Pokoknya intinya bersih ya. Silahkan diterjemahkan sendiri. Kayu jelupung boleh. Yang penting intinya bersih. Sunahnya lagi wal madhatu, dan berkumur-kumur, kemu berkumur-kumur. Sunahnya lagi nomor 5 wal istinsyaku. Istinsyak itu menghirup air ke dalam hidung, itu namanya istinsyak. Kenapa itu disunahkan? Setan itu tidur di dalam lubang hidung anak Adam dan di bawah kuku-kuku yang panjang. Tengok kukunya, tengok kukunya. Nah, yang kukunya panjang-panjang itu tempat setan tidur. Jadi yang atis-atis itu kukunya panjang-panjang. Abut panjang. Cakar. Saya cuma menyampaikan apa adanya. Tinggo yo alhamdulillah, ratinggo yo rapatean. Jenggot enggak apa-apa panjang. Malaikat bergantung nih. Istinsyak itu menghirup air ke hidung. Itu sunnah. Disunahkan lagi istinsyak, menyemprotkan kembali keluar. Jadi sunnah terus di, nah gitu. Biasanya itu terus kok sampai bersih di sini, kemudian ditok kayak gitu. Biasanya kita terus main seperti itu. Nah, itu termasuk perkara yang menghindari stroke. Pusing kepala Pak. Ya itu kan hilang kotoran. Ada stroke-nya itu. Ya. Otomatis terus gebyar itu apa? Gebres. Sunnah ya. Pusing tadi kok. Kalau pusing kalau buat setan begitu setan keluar ya setannya. Panas berarti setannya banyak ya. Joko Pak. Ya. Istinsak suruh Joko. Istinsak dan istinsak. Sunnahnya tadi yang ke-6, tadi yang 5 ya, yang ke-6. Wa masku jami'ir roksi, membasuh keseluruhan kepala. Sunnah. Wajibnya membasuh sebagian kepala. Sunnahnya membasuh seluruhnya. Keuntungannya apa? Kalau dibasuh semua kepalanya itu, nanti di akhirat akan bercahaya kepalanya ini. Nek basuhnya separuh ketika wudu, besok di akhirat yang bercahaya separuh. Kalau semua yang diusap
di akhirat bercahaya semuanya. Nomor 7 kesunatannya wudu wa masul udunaini dzahirihima wa batinihima. Membasuh dua telinga luar dan dalam. Masukkan air. Terus ini. Nah, dua-duanya. Luar dalam. Dalam pakai ini, yang ini, luar pakai yang ini. Nah, masukkan. Terus diputar. Terus lagi. Sunnah luar dalam. Wa tahlilul lihyati kasifati al kasifati, menyela-nyelai jenggot yang tebal. Sunnah menyela-nyelai jenggot yang tebal. Ini sunnah. Bedanya apa saya dengan Pak Joko. yang tidak punya jenggot sir. Pak Jul. Pak Jul ini ada jenggot ya. Kalau saya ini tidur saja dapat pahala. Karena saya berjenggot. Tapi kalau jenggotnya sepiak, Jadi pahalanya sepiak juga. Kalau Pak Jul ini tidur nggak ada pahalanya karena tidak ada jenggot. nggak ada jenggotnya, Ya. betul. Karena Kanjeng Nabi itu berjenggot dan ini sunnah. Kanjeng Nabi itu pernah melihat para malaikat bergelantungan di jenggot yang panjang. Dalam riwayat lain bidadari bergelantungan di jenggot yang panjang. Jangan menghina orang yang mengerjakan sunnah Nabi, ya. Jangan menghina atau meremehkan orang yang menegakkan sunnah Nabi. Saya berjenggot, kita datang lihat saya berjenggot, embe. Itu menghina, merendahkan orang yang mengerjakan sunnah Nabi. Batal syahadat sampean itu. Harus bersyahadat lagi, ya. Wes pokoknya seneng nggak seneng rasa ngenyek. Ya. Ya. Sampean soalnya jadinya pengen jenggot tapi ratu bu. Dipupuk lah. Coba. Jadi ini yang tumbuh jenggotnya nggak usah merendahkan yang nggak pelihara jenggot. Yang nggak punya jenggot nggak usah menghina orang yang punya jenggot. Nah ini sudah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tebal kayak Usama bin Laden, Allahumma firlahu, tebal itu kayak presiden Chechnya siapa itu? Kadyrov. Oh itu membaca sholawat sehari 5.000 kali itu Ramdan Kadyrov itu jenggotnya tebal itu, umur 35 tahun jadi presiden itu tebal. Nah itu gimana? Disunahkan nyala-nyalanya, disunahkan sunnah. Yang tidak punya jenggot dia berdoa pada Allah supaya tumbuh jenggotnya. Biar tipis enggak ya? Biar tipis ya. Yang penting ada ya. Ya. Nomor 9 sunahnya wudu wa taslilu asabiil yadaini warrijlaini. Menyela-nyelani jari-jari tangan dan kaki. Ini loh. Ini apa namanya nih? Ngapurancang. Lepuk-lepuknya gini. Nah, termasuk kaki juga. Nah, menyela-nyelai kaki ini tadi kembali ke yang tadi itu termasuk meminimalisir terjadinya stroke karena di sini ada saraf-saraf yang sensitif yang kalau tidak dipegang-pegang, dipijit-pijit, dibersihkan itu menyumbat pembuluh-pembuluh darah saraf yang akhirnya bisa menyebabkan stroke. Nah, maka sunnahnya begini. Penorarangan sikile. Nah, gampangane nek cara resiki ya biar tidak rangan. Bisa melayu ini kalau benerangan tuh bisa melayu ini renek biar tidak gatalan. 10 sunahnya wudu taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan kanan sebelum kiri. Jadi sebelum tangan kiri kanan dulu, sebelum kaki kiri kanan dulu, sebelum bagian kiri kanan dulu. Disunahkan mendahulukan bagian tubuh yang kanan. Nomor 11 sunahnya wudu wataslisu, menikah-kalikan basuhan. 3 kali, kepala 3 kali. Wajibnya 1, tapi sunnahnya 3 kali. Nomor 12 sunahnya wudu wal muwalatu dan nuli cepet-cepet.
Enggak cepet-cepet, contohnya begini. Wudu, habis wudu tangan kiri, tangan kanan sik rokokan sik. Nah, baru basuh kepala itu namanya tidak nuli-nuli, tidak segera. Tengah wudu berhenti dulu 5 menit rokokan. Itu berarti tidak sunnah. Nah, habis itu nyambung lagi kepala. Ya, boleh. Boleh ya, boleh, tapi tidak sunnah. Sunnahnya itu langsung. Ngawur. Wudu berhenti dulu 5 menit. Merokok dapat barang, minum wudu lagi. Sunnahnya nuli-nuli, segera langsung. 13 sunnahnya wudu wa du'a'u ba'dahu, berdoa setelah wudu. Gimana doanya? Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Gimana? Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Sekali lagi, Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Artinya, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bertaubat, jadikanlah kami orang-orang yang menyucikan diri, dan jadikanlah kami hamba-Mu yang soleh. Bahasa Indonesia boleh. Kam nawaqidul wudu'i, berapa perkara yang membatalkan wudu? Selesaikan. Nawaqidul wudu'i khamsatun, perkara yang membatalkan wudu ada 5. Al-awalu, yang pertama, khariju minal ahadisabilaini, perkara yang keluar dari 2 lubang. Perkara yang keluar dari 2 lubang itu membatalkan wudu. Apa contohnya? Entut, membatalkan wudu. Kalau yang keluar biji jambu atau biji semangka, batal enggak? Ayo. Dari lubang belakang tapi yang keluar biji semangka, batal enggak? Batal. Nah, batal. Walau bukan biji semangka, dagingnya semangka pun batal. Batal ya. Apapun yang keluar dari situ batal. Kalau itu mohon maaf. Apa itu? Kalau kita makan kelapa kan ada kremi, cacing kremi ya, batal enggak ayo? Batal, Pak. Kremi. Batal. Ah, batal enggak itu? Batal. Enggak, seandainya enggak digaruk dia keluar sendiri ayo. Batal enggak? Batal. Dia keluar pasti anginnya keluar juga kalau sedikit. Baunya. Asani an-naumu ghairu mumakkinin mak adahu minal ab. 2 yang membatalkan wudu, tidur selain tidurnya orang yang pantatnya tenang di bumi. Kayak gini tidur enggak batal. Tegak gini tidur enggak batal. Tapi kalau tidurnya begini, nah itu batal karena ini ngakak. Atau tidurnya miring, batal. Atau terlentang, batal. Pokoknya yang tidak membatalkan itu kalau tidurnya begini, ini, tidak, karena rapat di bawah dia. Tapi kalau miring, tapi buka sini, jendelanya buka. Harus utamakin fil ardi, harus apa semen apa namanya? Nah, kayak gini, merapatkan bumi. Kalau tidak gitu batal. Jadi tidur membatalkan wudu. Asalisu, yang ketiga, zawalul akli, yang menyebabkan batalnya wudu, hilang akal. Bisukrin, karena sebab mabuk, au julunin, atau gendeng. Gendeng 5 menit, batal wudunya itu. Stres 5 menit, habis itu sadar lagi, nah itu batal wudunya. Ada nggak seperti itu? Ada, tiba-tiba ngomong, habis itu waras lagi itu. Au izmain, atau ayan, epilepsi. Baru wudu, jalan 5 menit, gabrus, habis itu waras lagi, batal, hilang akalnya. Atau mabuk di sini mabuk bukan mabuk kendaraan, bukan. Mabuk apa? Mabuk minum obat nyamuk misalnya, batal juga. Yang penting mabuk.
Ar-rabi'u yang keempat, lamsul mar'atil ajnabiyati, menyentuh perempuan yang bukan muhrim, membatalkan wudu. Menyentuh perempuan yang bukan muhrim membatalkan wudu. Kalau istri, kalau istri batal karena dia orang lain. Anak enggak batal karena dia daging. oh bukan orang lain. Anak itu bukan orang lain, bukan satu mahram kita. Ibu itu betul enggak? Ya. Enggak. Nenek? Ya. Enggak. Tonggo? Batal. Tetangga. Yang kelima, yang membatalkan wudhu. Bos manggil. Bos manggil. Bos manggil. Dua tuh yang pertama. Bos manggil. Ini ada perbedaan pendapat ya Bos. tentang menyentuh perempuan, menyentuh kulit perempuan. Itu ada perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Kalau Imam Syafi'i dengan syahwat atau tidak dengan syahwat batal. Kalau imam lain megang enggak apa-apa. Kecuali megang terus Lengket. tegang, nah itu batal. Tapi kita ikut Imam Syafi'i aja, Pak. Tegang enggak tegang, syahwat enggak syahwat batal, itu Imam Syafi'i saking hati-hatinya. Kalau imam yang lain tuh megang enggak apa-apa kalau enggak tegang. Kalau enggak nyetrum maksudnya. Itu beda. Ayatnya sama tapi orang alim memaknainya beda-beda. Kita ikut Imam Syafi'i aja yang hati-hati. Biar enggak mak tangannya. Wal khamisu yang membatalkan wudu. Mashu farjil insani bibatni kaffi. Menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan atau menyentuh dubur dengan tangan ini, walaupun bukan punya kita sendiri, punya orang lain kita sendiri, batal. Kalau pakai ini loh ya, kalau pakai ini enggak, anak kita misalnya kita pegang pakai ini, batal untuk kita nyeboi anak, batal. Tapi kalau pakai ini lah nyeboi ini tidak apa-apa, pakai kekeri tangan ini tidak apa-apa ya. Kenapa bedanya? Kalau ini batal, kalau ini enggak. Yang ini merasakan kelezatan menyentuh telapak tangan. Kalau ini enggak. Kok gitu? Terus kok ini? Ya. Termasuk punya kita sendiri. Kalau kita menyentuh pistol kita pakai ini batal. Tapi kalau kita gatel yang ngukur pakai ini enggak apa gitu. Betul. Kalau ini merasa nikmat lezat. Kalau ini enggak. Ini loh, bukan ini. Iya. Kan sama aja. Kalau kencing kan biasanya pegang jantek Kalau kencingnya itu membatalkan. Tambah megang lagi batal 2 kali itu. takut hilang dipegang terus ya. Kalau sapi nguyur cekel dia. Biasanya kan gatel, ya kan? Kita wudhu udah mau sholat kan? Kalau garuknya menyentuh pakai ini batal. Kalau pakai ini tidak batal. Karena di sini yang membatalkan adalah pakai bibat nil kafaini dengan perutnya kedua telapak tangan. Wa makruhul wudu'i, perkara yang makruh dalam wudu. 1. Al israfu fil ma', berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Walaupun wudunya di sungai, walaupun wudunya di lautan, di pasir panjang, tapi kamu berlebih-lebihan, basuh tangan ping 5 mentang-mentang di lautan, Banyak air. tetap makruh. Kenapa? Oh, baju tidak hilang. Itu urusan hati. Ya, urusan hati. Israf berlebih-lebihan itu perbuatan hati yang diterjemahkan dengan perbuatan. Nek ngantek ping 5 ning goyang kene laut, 2 kalinya itu berlebih-lebihan. Karena dia cukup dengan 3. Walaupun banyunya melimpah, tetap berlebih-lebihan. Makruh.
Wa takallumu bi ghairi dzikril wal isra, berbicara tanpa zikir ketika wudu. Wudu sambil ngomong. Iki selawatan yang di. Nah, itu makruh. Bukan batal ya, makruh, tidak disukai sama Allah. Karena wudu itu bagian dari ibadah. Termasuk wudu karo telanjang itu makruh. Makruh. Tidak batal ya, enggak, makruh. Biar tidak makruh ya pakai celana lah masuk telanjang. Makruh saja ya. Wal isti'anatu, minta tolong. Wudu kok kita minta tolong kawan, makruh. Contohnya kita wudu pakai aqua besar itu kan, minta tolong kawan ngecor kayak gitu, makruh. Ya hanya makruh. Perkara yang batal bagi orang yang perkara yang haram bagi orang yang tidak punya wudu. 1. Sholat. 2. Tawaf. Perkara yang tidak boleh bagi orang yang tidak punya wudu. 1. Sholat. Orang yang tidak punya wudu tidak boleh sholat. 2. Tawaf. Ini tak apa, tidak boleh. Kenapa? Karena tawaf itu sama dengan sholat. Wa mashul mushafi wa hamlihi, menyentuh Quran dan membawanya tidak boleh kalau tidak punya wudu. Quran yang murni, tulisan Quran 100%. Kalau yang terjemah boleh. Kalau Yasin boleh karena dia ada terjemahnya. Tapi yang boleh tidak boleh disentuh itu Quran yang tulisannya Arab semua itu. Kita kalau punya hadas tidak boleh menyentuh. Wallahu a'lam bishawab. Leri ler leri ler tandure wasumi ler ijo royo royo tak sengguh temanten anyar tak sengguh temanten anyar bocah benek no bimbing kuwi lunyu benek no kanggo basuh dodotiro kanggo basuh dodotiro Ya